Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismahli ana tifita qurrata ayun. Ismahli uqaddimu lakum an ujiba soal al-imtihan al-akhirah ad-dirasiyah. Wa ana min fasal at-ta'lim al-lughah al-arabiyyah. Soal yang pertama yaitu bagaimana penjelasan mengenai evaluasi, pengukuran, penilaian, dan tes. Oke, saya akan bahas dulu apa itu evaluasi. Evaluasi merupakan sebuah cara untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran, ketercapaian proses pembelajaran dan hasil pembelajaran. Nah, begini. Memang dalam evaluasi itu terdapat perencanaan, proses, dan juga hasil. Proses perencanaan dievaluasi itu maksudnya bagaimana? Jadi evaluasi itu bentuknya sistematis dan direncanakan. Artinya dari sebelum dimulainya pembelajaran, cara evaluasi itu sudah harus disebutkan di dalam silabus. Oke, selanjutnya yaitu kan ada tadi perencanaan proses. Nah, proses evaluasi ini bisa melalui beberapa cara. Yang paling kita kenal yaitu mengenai tes, dengan menggunakan tes. Tes ini bisa berupa tes tertulis seperti tes pilihan ganda, tes menjawab pertanyaan, dan lain-lain. Tes itu yaitu sebuah soal yang diujikan kepada peserta didik untuk dilakukan penilaian dan sebagai pengukur untuk kelanjutan pembelajaran selanjutnya. Nah, adapun setelah melakukan tes, itu ada hasilnya. Ini bisa berupa pengukuran ataupun penilaian. Jika menuntut hasil yang numerik ataupun angka ataupun kuantitas, maka itu disebut dengan pengukuran. Pengukuran ini misal nilai bahasa Arab atas nama Ananda A ini mendapat nilai 85. Sedangkan untuk penilaian itu nanti hasil dari seluruh proses evaluasi yang dinyatakan dengan kata-kata ataupun kualitatif, data kualitatif, yaitu nanti hasilnya baik ataupun buruk. Nah, begitu ya. Selanjutnya yaitu pendekatan tradisional dalam tes bahasa. Oke, pendekatan tradisional yaitu pendekatan yang menitik beratkan tes bahasa hanya pada gramatikal terjemah saja. Jadi misal tugasnya menulis, nanti dikoreksi saja gramatikalnya itu sudah benar dengan kaidah nahwu sharafnya atau tidak, ataupun hanya tugas untuk menerjemahkan suatu teks bahasa Arab ke bahasa ibunya ataupun sebaliknya. Oke, soal yang ketiga yaitu cara dikte. Cara dikte itu ya gimana ya? Guru membacakan suatu teks, langkah-langkah mendikte ya. Oke. Mengukur. Oke, ada banyak aslinya. Bisa itu mendikte ya, saya langsung menjelaskan mendikte dengan perkataan saya, yaitu yang pertama, guru mendikte menjelaskan kepada siswanya tema apa yang akan didiktenya, dan guru harus menentukan apakah tema tersebut sudah cocok dengan kualitas peserta didiknya atau tidak, atau belum. Setelah itu, guru mengingatkan pada peserta didik untuk menyiapkan alat tulisnya. Ketiga, lalu guru mendiktenya. Keempat, dengan kalimat yang jelas, rinci, dan memahamkan. Makhrajnya juga harus fasih. Kemudian yang keempat, guru meminta peserta didik untuk mengumpulkan tugas diktenya tersebut untuk dikoreksi bersama-sama kesalahannya. Nah, untuk dikoreksi bersama. Setelah itu, guru meminta peserta didik untuk maju menuliskan kata-kata yang didikte tersebut tadi untuk dikoreksi bersama. Kemudian tahap evaluasi, bagaimana hasilnya dan apa yang harus dilakukan selanjutnya, yaitu nasihat-nasihat. Kemudian sasaran tes menyimak dan berbicara. Oke, tes menyimak yaitu tujuannya
agar peserta didik mampu mengidentifikasi ataupun memahami dari perkataan yang didengarnya, mampu mengidentifikasi dan memahami. Misal guru berbicara, ini maharo istimak ya, berarti kalau menyimak. Misal Ahmad yadhabu ilal madrasah fi sa'ah as-sabi'ah sobahan. Nah, begitu. Nanti hasil dari tes tadi kan mampu mengidentifikasikan katanya, jadi bisa mengulangi lagi ataupun hanya bisa ataupun cukup pada peserta tersebut paham apa yang diucapkan gurunya. Begitu. Oke, selanjutnya yaitu tujuan berbicara, yaitu siswa mampu menirukan atau mengungkapkan kembali apa yang ataupun menjawab dari lawan bicaranya. Artinya gini. Oh ya, nah itu ya contoh-contoh tes dalam menyimak. Menyimak itu ada dua, nanti yang tingkatnya tadi sama mutawasid, yang kemudian mutakodim. Kalau mutawasid sama mubtadi sama mutawasid itu menyimaknya itu disuruh menulis ya apa yang didengarnya, sepertinya begitu. Iya. Terus kemudian kalau mutakodim itu disuruh mengulangi lagi apa yang telah didengarnya, mungkin begitu. Kalau tes berbicara itu dalam tahap awal mungkin itu siswa disuruh membaca suatu teks dialog. Kalau dalam mutakodimnya itu nanti siswa disuruh wawancara langsung atau bercerita dengan menggunakan bahasa Arab. Oh ya, tadi kelewat satu, yaitu soal nomor 3. Apa yang dinamakan jenis-jenis tes diagnostik, penempatan, pre-test dan post-test. Pertama yaitu tes diagnostik. Ini bisa dinamakan tes remedial. Enggak remedial sih, ya begitulah. Nah, artinya tes untuk dilakukan evaluasi lagi apakah siswa tersebut itu mengalami kesulitan belajar dalam bab apa. Misal dalam bab ini, misal dalam penyusunan dalam ini siswa belum bisa mengerjakan soal tes rumpang. Nah, itu nanti tes diagnostisnya itu hanya menguji kesulitannya saja, atau bisa dinamakan untuk dilanjutkan ke tes remedial nanti. Kemudian yang tes penempatan yaitu tes yang dilakukan di awal sebelum pembelajaran, dan ini digunakan untuk penempatan. Misal penempatan tapi untuk yang bertingkat, nanti apakah cocok ditempatkan di mubtadi, mutawasid ataupun mutakodim. Sedangkan kalau pretest itu tes di awal namun tidak mengukur kemampuan hingga yang bertingkat tadi, tapi pretest itu untuk mengetahui sampai sejauh mana rata-rata kemampuan atau pengetahuan semua peserta didiknya untuk bisa dilakukan untuk bisa menyusun yang namanya silabus. Kemudian yang namanya post test, yaitu tes setelah proses pembelajaran. Tes post test ini bisa berupa mengulangi tes pre-test yang dulunya pernah diujikan ataupun soal baru yang mengukur semua pelajaran yang sudah diajarkan. Begitu ya. Kemudian soal yang nomor 6, maaf ini bukunya di sini ya. Yaitu yang pertama tes kosakata menghubungkan makna antar kata. Nah, saya mengambilnya yaitu ini dari buku LKS Bahasa Arab kelas 8 semester 1. Untuk yang kosakata menunjukkan hubungan antar kata, saya mengambil contohnya yaitu teks rumpang. Ini ya, tes rumpang. Nah, tes rumpang ini seperti contoh soalnya at-tadrib ratib al-jumal, ratib urutkan ya, ratib al-jumal al-atiyah hatta takuna jumlatan mufidatan, sehingga memiliki makna yang sempurna. Di sini kan belum bermakna ya kalau dibaca urut. Al-madrasah as-sabi'ah ahsan ila as-sa'ah fi sobahan dahaba, kan belum
jika dibaca dari awal sampai akhir belum menunjukkan makna yang sempurna. Oleh karena itu belum ada kaitannya antar makna kata tersebut, sehingga diurutkan menjadi dhahaba Hasan ilal madrasah fi sa'ah as-sabi'ah sabahan, hingga memiliki kata yang sebenarnya itu Hasan pergi ke madrasah di jam 7 pagi gitu ya. Kemudian untuk yang tes tata bahasa mengetahui kesalahan. Nah, di sini saya mengambil contoh. Nah, ini iftar, contoh kalimat perintah mengerjakannya iftar al kalimah as-sahihah bainal qausaini waktu kamilah. Disuruh memilih kalimat yang benar. Nah, gini ya. Contoh. Jadi kalau ini kan di sini ada dua kalimat, berarti kalau benar berarti yang satunya salah. Al-ab sama kalimat al-ab sama yal-ab. Karrah al-qadam fis sama fil masa ba'da ruju'i minal madrasah. Maka yang benar yaitu al-ab. Yal-ab ini salah. Karena setelahnya tidak menunjukkan kaitannya dengan yal-ab. Yani yang benar al-ab. Al-ab, saya bermain sepak bola setiap sore setelah kembali dari sekolah. Untuk kemudian yaitu berbicara, mengungkapkan pendapat. Nah, ini contoh dari kata-kata perintahnya, yaitu iqra al-ibarah. Kan berbicara iqra al-ibarat al-atiyah wa qul sahih idza kanat al-ibarah sahihah aw qul khata idza kanat al-ibarah khati'ah. Summa dzkur al-ibarah awil jumlah allati tudha'u dzalik. Nah, gini ya. Jika bacalah paragraf berikut ini. Jika salah ucapkan salah, sahih, ataupun jika salah katakan khata, jika benar katakan sahih. Contoh. Nah, pasti kalau dalam teks bacaan ini ada yang namanya ada teks bacaannya dulu, ini teks qiraah atau istima'nya dulu. Nah, di sini saya sudah membacanya ya. Ternyata jawaban yang pertama ini sahih. Fi kulli madrasah sawfa tujadu maktabatun madrasiyatun. Jawabannya sahih. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.